Di sebuah gang, Rano tinggal di kontrakan paling ujung. Ia tak punya kerja tetap, tapi hidupnya tampak santai. Setiap harinya, ada saja yang ia sapa, senyumi atau rayu. Pagi itu, Rasti pulang dari pasar dengan plastik belanjaan hampir sobek karena berat. Ras, itu bawaannya banyak banget sih. Sini aku bantuin ya. Wah, makasih banget, Nok. Tangan aku udah pegel banget nih. Iya dong, masa kamu bawa sendirian terus? Aku tuh suka kasihan lihat kamu kayak gitu. Hihi, emangnya kenapa? Udah biasa kok aku. Iya, tapi aku nggak bisa lihat kamu kecapean. Kamu tuh harusnya ada yang jagain, nggak semua ditanggung sendiri. Kamu baik banget sih. Aku suka ngerasa seneng tiap kamu nyapa aku. Karena aku tulus, Ras. Aku pengen kamu tahu. Aku tuh beneran sayang sama kamu. Aku lihat kamu tuh beda. Kamu kuat, mandiri, tapi tetap lembut. Kamu bisa aja, Nok. Tapi makasih ya. Aku senang dengar kamu ngomong gitu. Nanti siang kita makan bareng ya di warungmu. Sekalian nemenin kamu ngobrol, biar nggak sepi. Boleh? Aku suka ngobrol sama kamu. Yang mana aja? Aku juga, Ras. Serius deh. Tiap hari pengennya lihat kamu terus. Hihi, jangan bikin aku GR dong. Biarin, emang kamu pantas dibuat GR. Sore datang. Rana duduk santai dengan perut kenyang di kontrakannya. Sehabis dapat makan gratis dari tempat Rasti siang tadi. Tak lama, Wina lewat, habis pulang kerja. Win, akhirnya nongol juga. Aku nungguin kamu dari tadi loh. Nungguin aku. Iya, kamu tuh kayak cahaya di tengah gang yang sumpah ini. Pulang kerja langsung terahin suasana. Kamu ada-ada aja. Tapi aku senang sih denger gitu. Aku serius, Win. Aku tuh mikirin kamu tiap hari. Mana kabarnya? Capek nggak? Makan udah apa belum? Aku jadi ngerasa diperhatiin duh. Aku tuh kalau lihat kamu tuh pengen jaga, pengen ada di samping kamu terus. Aku jadi nggak tahu harus jawab apa. Jawab aja sama senyum manis kamu. Udah cukup bikin aku semangat seharian. Kamu tuh ya. Tapi makasih loh. Hari ini aku beneran capek. Tapi habis denger kamu ngomong kayak gitu, jadi kayak hilang semua capeknya. Nah itu dong, aku pengen jadi alasan kamu buat semangat, Win. Aku tuh pengen kita lebih deket, aku pengen serius. Serius? Kamu nggak main-main kan? Demi kamu, aku serius. Hari berganti. Rano mulai bermain rapi. Pagi untuk Rasti dan sore untuk Wina. Paginya, Rasti sedang menyiram bunga di depan warungnya. Rano sengaja pura-pura lewat. Ras, gak pernah bosen liat kamu tiap pagi. Kayak bunga yang kamu siram itu, segar banget. Kamu lucu deh, No. Aku jadi semangat nyiram tiap kamu lewat. Aku juga semangat tiap lihat kamu, Ras. Kamu suka bunga ya? Gak banget. Aku seneng liat yang warna-warni, bikin hati adem. Sama, makanya aku suka kamu, Ras. Kamu tuh warnain hariku yang suram ini. Aduh, kamu suka ngomong yang manis-manis gitu ya? Karena kamu tuh pantas, Ras, dapat kata yang manis. Aku udah mikir, kalau nanti aku punya rezeki lebih, aku mau ajak kamu tinggal di tempat yang lebih adem, banyak bunga, dan pagi-pagi kita bisa nyiram bareng. Jangan begitu, nanti aku baper loh. Baper aja nggak apa-apa. Emang tujuan aku buat kamu baper. Tapi sama aku aja ya, jangan sama yang lain. Iya deh, kamu tuh ada-ada aja. Oh iya, Ras, hari ini duit aku habis. Semua buat bayar tunggakan listrik tadi. Jadi boleh nggak aku minjem dulu sama kamu buat makan hari ini? Waduh, kayaknya masih ada tabunganku sih. Nanti aku lihat dulu ya. Iya, makasih ya. Aku janji balikin kok nanti. Rasti pun ke dalam untuk ngambil sedikit dari tabungannya. Nih, aku udah segitu. Alhamdulillah, kamu ini emang wanita idaman sih. Jangan begitu aku malu. Oh iya, kalau kamu mau sekadar makan aja di warungku dulu. Rano pun dengan semangat mengiyakan ajakan Rasti pagi itu. Sorenya, Rano sedang check out Shopee di teras kontrakannya. Tentu saja menggunakan uang yang tadi ia pinjam dari Rasti. Tak lama kemudian, Wina lewat. Seperti biasa, pulang dari tempat kerjanya. Win, aku kira kamu gak pulang-pulang. Aku udah nungguin dari tadi loh. Iya, barusan mampir beli sabun. Tumben banget kamu duduk diem gitu. Nungguin kamu, aku tuh pengen ngobrol lebih lama. Kemarin aku gak puas. Aku juga sih sebenarnya. Tapi kadang aku bingung, kenapa kamu baik banget sama aku? Karena kamu manis dan kamu itu bukan cuma enak diajak ngobrol, tapi kalau deket kamu aku ngerasa tenang. Aku tuh suka bingung kalau kamu ngomong gitu.
Soalnya aku nggak biasa ada cowok yang perhatian gini. Nah itu, makanya aku pengen jadi yang pertama dan terakhir yang bisa bikin kamu ngerasa diperhatiin terus. Aku pengen ada buat kamu, Win. Kamu tuh bikin aku senyum-senyum diri deh. Padahal tadi di jalan aku kesel. Ada ibu nyerempot antrian. Nah kan, sekarang udah senyum lagi tuh. Berarti kamu butuh aku di hidup kamu. Ih, kamu bisa banget deh. Tapi aku seneng. Aku ngerasa kayak nggak sendirian. Aku juga ngerasa hidupku lebih jelas arahnya pas ketemu kamu. Malam datang di tempat Wina. Ia baru selesai mandi. Ia hendak menyeduh teh ketika terdengar ketukan pelan dari luar. Win, buka dong, aku butuh ngomong, penting banget ini. No, malam-malam gini, kenapa? Kamu kenapa sih? Wajah kamu panik gitu? Aku bingung banget, Win, aku nggak tahu lagi harus ke siapa, makanya aku ke kamu. Astaga, emangnya ada apa? Kamu duduk dulu sini, air putih. Masalah apa sih? Kamu bikin aku deg-degan. Gak usah, aku gak kepikiran apa-apa sekarang, Win. Aku kena masalah, parah banget. Aku harus bayar motor. Tadi sore abis kita ngobrol, ada orang datang ke rumah untuk cicilan bulan ini. Kalau nggak dibayar sampai besok pagi, motor bakal ditarik. Ya ampun, kamu kan butuh motor itu buat nganter-nganter kerjaan yang katamu freelance itu kan? Nah itu dia, kalau motor diambil, aku nggak bisa jalanin kerjaan, nggak bisa nyetor. Semuanya makin berantakan. Terus, kamu udah coba cari pinjam ke yang lain? Udah, aku udah hubungin temen, saudara, semua bilang belum bisa bantu. Makanya aku nekat datang ke kamu. Kamu butuh berapa? Gak banyak kok, Win, 5 juta aja nanti aku cicil balikin. Serius. Wina terdiam. Aku tahu ini tiba-tiba, aku juga malu sebenarnya, tapi cuma kamu yang aku percaya. Aku tuh udah nganggap kamu lebih dari sekedar teman ngobrol, Win. Aku juga percaya kamu, No. Makanya aku bingung harus gimana. Aku janji balikin, Win. Nanti kalau kerjaan desain aku udah akhir minggu depan, aku langsung ganti. Aku ada sih di rekening. Tapi itu tabungan aku. Win, aku mohon banget, aku cepet banget sekarang. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Yaudah, aku transfer ya. Tapi kamu beneran balikin. Demi apapun, aku gak bakal ngecewain kamu, sumpah. Kamu tuh satu-satunya yang masih percaya aku, Win. Aku transfer sekarang ya. Makasih, Win, makasih banget. Aku gak bakal lupain ini. Kamu tuh bener-bener luar biasa buat aku. Aku percaya kamu, No. Setelah Wina menutup pintu dan kembali ke dalam rumah, No langsung pergi ke ujung gang. Ponselnya ia keluarkan. Halo bang, jadi ya mobil yang hitam kemarin? Iya, Avanza yang lampunya terang banget itu. Oke, aku ambil satu malam ini. Kirim ke tempat biasa ya. Tak sampai 1 jam, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Malam ini waktunya napas lega. Klub, aku datang lagi. Di klub malam itu, muncul seorang pria dari arah pintu belakang. Ia menyenggol Rano sambil tertawa. Wah, gila Rano. Ini orang sekarang nongkrong late banget. Nah, Dip, sini duduk sini. Malam ini gue yang traktir, minum, slot, cewek. Kalau mau, semua gue tanggung. Hah? Seriusan? Duit dari mana lu? Jangan-jangan dapat dari warisan. Warisan dari langit, bro. Yang penting malam ini hidup. Urusan duit mah gampang. Gue sih ayo-ayo aja, tapi jangan sampai oper ya, ntar pagi-pagi nyesel. Hidup itu dinikmatin, Dip. Nyesel mah urusan besok. Nih, pilih aja mau botol yang mana. Gue serahin ke lu dah. Gue ngikut aja, asal jangan disuruh cuci piring aja. Nih sekali-kali lu nikmatin hidup, jangan kerja mulu, Dip. Gini-gini, gue juga masih bisa bantu teman. Gokil, nggak nyangka lu sekarang bisa traktir teman beginian. Keren juga lu, no. Model manis aja, bro. Cewek sekarang mah gampang dibikin percaya. Waduh, lu jangan main cewek dong, bahaya itu. Lah, yang penting gue gak maksa, mereka sendiri yang lulus, salah gue. Ya, kalau lu mikir gitu, terserah sih. Yang penting lu happy lah ya. Yang penting malam ini tak puas, besok mah urusan belakang. Pukul 2 pagi, kantong Rano tinggal 100.000. Dipa sudah pamit pulang duluan. Wah, gila, besok mungkin bisa minta Rasti dah, sekalian makan. Pagi datang, Rasti baru saja ingin menyiapkan warungnya, ketika Rano tiba-tiba datang. Rasti, pagi cantik. Hah? Rano? Astaga, bikin aku kaget. Udah lama nih yang ngopi bareng kamu. Baru kemarin juga main kesini. Tapi udah, masuk Ki. Jangan ngomong di luar. Wah, makin hari makin adem aja tempatmu. Apa karena ada kamu ya? Alah, bisa aja mulut kan, No. Duduk sana, aku bikinin teh dulu. Jangan repot, aku bantu deh. Tapi kamu udah masak. Aku belum sarapan nih. Masak sih udah, tapi ya seadanya. Ada nasi sama telur balado.
Wah, itu mah favorit aku. Serius. Kamu tuh kayak tahu aja aku bakal datang pagi ini. Kamu ya, ngomongnya manis banget. Hehe, aku cuma pengen ketemu kamu, pengen ngobrol, pengen deket. Kamu tuh suka gitu ya, bikin orang ngerasa diperhatiin. Ya karena kamu layak buat diperhatiin. Aku tuh suka sama kamu Ras dari dulu. Tapi aku tahu kamu masih ragu, makanya aku gak maksa. Aku bukan ragu, no. Aku cuma gak mau terlalu cepat percaya. Dulu, aku pernah disakitin juga. Dan aku gak akan kayak dia, serius. Aku datang ke sini bukan buat main-main. Bahkan kalau aku udah cukup siap nanti, aku pengen serius sama kamu. Kamu beneran ngomong gitu? Lihat muka aku bohong gak? Ya, kelihatannya sih enggak. Nah, udah yuk, sarapan bareng. Aku udah ngiler dari tadi. Yaudah yuk makan nih, berhenti dulu mucinya. Gak bisa, aku tuh kalau ketemu kamu rasanya kayak ketemu pagi yang cerah, bikin hati tenang. Aduh, kamu tuh bikin aku malu. Kamu tuh jangan ragu buat percaya sama aku Ras. Aku janji, aku beda. Dan aku lagi benar-benar butuh orang yang bisa jadi sandaran juga. Sandaran? Maksudnya, kamu lagi kenapa? Nanti deh aku ceritain pelan-pelan, gak enak ngomong sambil makan. Usah sarapan pagi yang sederhana. Aku sebenarnya berat banget mau ngomong ini, tapi aku benar-benar kepepet. Kenapa emangnya? Kamu sakit? Enggak, bukan aku, adik sepupu aku di kampung. Dia kecelakaan kecil semalam. Sekarang lagi di rumah sakit. Ibunya nelpon minta bantuan terus. Ya Allah, serius? Iya, aku pengen bantu Ras, tapi aku juga bingung. Uang yang kemarin kamu pinjemin itu belum bisa aku balikin. Aku ngerti kok. Kemarin juga, kamu bilang mau balikin. Iya, dan aku janji tetap balikin. Tapi sekarang aku benar-benar butuh buat tambahinnya. 200-300 ribu aja. Udah ngebantu banget buat beli obatnya. Kamu gak ada pegangan sama sekali? Demi Allah nggak ada Ras, serius. Aku malu sebenarnya ngomong gini ke kamu terus. Tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku ada sih sisa uang belanja, tapi gak banyak, no. Nggak apa-apa Ras, berapapun kamu bisa bantu aku syukuri. Yang penting sepupu aku itu bisa ketolong dulu. Urusan aku balikin, aku nggak akan lari. Kamu tahu aku orangnya gimana. Iya deh. Tapi nanti aku jadi bingung atur belanja. Aku janji Ras, begitu ada rezeki masuk, aku langsung ganti semuanya. Termasuk yang kemarin itu. Aku gak nyaman juga ngasih utang numpuk gini ke kamu. Kamu yakin ini buat adik sepupumu? Demi Tuhan Ras, aku gak main-main soal ini. Aku gak tega ngeliat anak kecil nahan sakit. Cuma karena kita gak bisa bantu. Ya udah, aku ambilin ya. Tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Aku juga nyimpen uang ini diam-diam dari simpenanku. Ya Allah, kamu tuh baik banget. Aku jadi makin yakin kalau suatu hari nanti kamu emang jodohku. Jangan ngomong itu dulu, no. Aku takut terlalu percaya. Justru kamu harus percaya Ras. Aku yang harusnya takut nyakitin kamu. Tapi aku gak akan lakuin itu. Rasti masuk ke dalam rumah, mengambil beberapa lembar uang dari kaleng bekas yang disembunyikan di balik lemari. Nih, cuma 500 ribu ya, gak banyak. Tapi semoga cukup nambah-nambahin. Cukup Ras, lebih dari cukup. Kamu tuh kayak malaikat. Jangan lebay. Aku gak lebay, aku tulus. Dan suatu hari nanti aku pengen buktiin semuanya ke kamu. Sore tiba. Wina baru saja turun dari ojek langganan. Di sudut gang, Rano sudah berdiri menunggu dengan gaya lesu. Walaupun siangnya sempat makan enak di rumah Rasti. Win, aku nungguin kamu. Aku butuh kamu sekarang. Lah, kamu ngapain di sini? Kenapa sih? Kamu kelihatan kusut banget. Aku bingung harus cerita ke siapa. Aku nggak tahu lagi mesti gimana. Santai dulu, cerita pelan-pelan. Aku tadi siang dapat kabar dari kampung. Bapak aku jatuh di sawah. Sekarang katanya nggak bisa gerak setengah badan. Keluarga minta aku kirim uang buat bawa ke rumah sakit. Ya Allah, serius? Aku pengen bantuin, tapi aku bener-bener kosong. Uang kemarin itu juga belum bisa aku ganti. Aku malu sebenarnya ngomong gini lagi ke kamu. Kok bisa kejadian ya, No? Aku juga capek, Win, tapi aku nggak bisa diem aja. Aku anak laki-laki satu-satunya. Masa aku harus tinggal diem? Kamu nggak bisa pinjam ke saudara gitu? Udah muter, semuanya lagi kesusahan. Aku tuh udah coba semua cara, Win, tapi kayaknya emang cuma kamu yang masih peduli sama aku. Aku tuh bukan gak mau bantu, No. Tapi aku juga kerja buat ngasih ke orang tua. Aku juga harus ngatur sendiri. Aku ngerti, aku nggak minta banyak, 200 ribu aja. Buat ongkos ambulan dulu. Buat bapak dari desa ke kota, sisanya aku bakal cari sendiri. Tapi kemarin
Kamu juga bilang mau balikin akhir minggu. Aku bakal ganti semuanya, Win. Aku catat kok berapa yang aku pinjam, tapi tolong sekali ini aja demi bapak aku. Aku bener-bener bingung, No. Aku ngerti, tapi kalau aku punya jalan lain, aku nggak akan kesini. Aku malu sebenarnya, terus-terusan kayak gini ke kamu. Wina menghela napas panjang. Ia pun membuka dompetnya. Nih, 200.000 aja ya. Aku bener-bener mepet bulan ini. Ya Allah, makasih Win, kamu tuh. Aku nggak tahu harus bilang apa. Jangan bikin aku kecewa ya, No. Aku nggak akan bikin kamu nyesel. Kamu udah bantu aku di saat aku nggak ada siapa-siapa. Aku simpen semua ini di hati. Rano menggenggam uang itu dengan erat. Lalu buru-buru pamit dengan alasan harus segera menelpon pihak keluarganya. Malam itu, Rano kembali hadir di klub langganannya. Mobil sewaan terparkir rapi. Sisa uang pinjaman dari Rasti dan Wina ia genggam dengan erat. Di pintu masuk, Dipa sudah menunggu dengan senyum lebar. Waduh, gue kira lu bercanda, no. Datang lagi nih, beneran. Gila ada lu, Dit. Kapan lagi bisa hidup kayak gini? Sekali-sekali lah. Tapi kemarin katanya udah habis. Ada aja jalannya. Rezeki anak soleh mah gokil. Udah, ayolah. Malam ini gue ikutin lu terus. Tapi jangan aja gue masuk ke penjara ya. Santai, Dip. Yang penting kita happy dulu. Mereka masuk. Rano mentraktir tanpa ragu. Bro, lu minum terus. Buat aku tumbang. Badan gue udah biasa. Gue kuat. Lagian hidup ini pendek. Nikmatin aja. Dipa hanya galeng-galeng melihat gaya sahabatnya yang makin menggila. Rano menenggak satu gelas lagi. Lalu satu lagi. Hingga kepalanya mulai berat. Aduh, kenapa ini? Kok panas banget ya? Lu kenapa? Pandangan gue muter. Aduh. Tiba-tiba, tubuh Rano ambruk. Ia kejang dan mulutnya berbusa. Dipa langsung berteriak meminta bantuan. Tolong, temen gue. Dia kayaknya keracunan. Ambulans datang, tapi semuanya sudah terlambat. Rano dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Diduga kuat overdosis alkohol, campur racikan oplosan. Tak ada KTP di dompetnya. Hanya sisa uang receh dan nota klub.